Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmiati dengan NIM 12050126068 dari jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau, kelas 4H pada mata kuliah Sistem Operasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 4, yaitu manajemen proses dan penjadwalannya. Tujuan dari praktikum 4 ini yaitu yang pertama, menggunakan simulator sistem operasi, yang kedua, memahami konsep transisi keadaan proses, yang ketiga, memahami penggunaan berbagai jenis penjadwalan proses, dan yang terakhir yaitu memahami fungsi dan manfaat sistem log pada sistem operasi. Dasar teori, penjadwalan proses ini merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, penjadwalan tersebut bertugas untuk memutuskan hal-hal seperti proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses tersebut berjalan. Nah, sasaran utama dari penjadwalan proses itu ada fairness, untuk mengatur proses dalam penggunaan bersama sumber daya CPU secara adil. Yang kedua, policy enforcement, berfungsi untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan. Yang ketiga, balance, yang berfungsi untuk menjaga semua bagian sistem dalam keadaan sibuk pada sistem batch. Yang keempat, throughput, untuk memaksimalkan jumlah job per jam. Yang kelima, turnaround time, untuk meminimalkan waktu dari mulai submission hingga berakhir atau termination. Dan yang terakhir yaitu CPU utilization, yang berfungsi untuk mengupayakan CPU selalu sibuk sepanjang waktu. Nah, pada sistem interaktif atau time sharing, dia ada dua, response time dan proportionality. Response time itu bertugas untuk merespon permintaan atau request dengan cepat. Proportionality untuk memenuhi harapan pengguna atau user expectation. Kemudian pada sistem real time itu ada dua juga. Yang pertama, meeting deadlines untuk menghindari kehilangan data. Yang kedua, predictability untuk menghindari penurunan kualitas dalam sistem multimedia. Nah, klasifikasi dari algoritma penjadwalan tersebut itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan algoritma yang menerapkan non-preemptive atau tidak dapat diambil alih secara paksa, itu ada FIFO, first and first out, atau lebih dikenal dengan FCFS, first come first serve, kemudian SJF, shortest job first, HRN, high hash ratio next, dan yang kedua, algoritma yang menerapkan preemptive atau dapat diambil alih secara paksa, antara lain round robin, MFQ, SRF, PS, dan GS. Nah, langsung saja kita ke praktikum dengan program FCFS 1. Nah, kita ke CPU simulatornya. Yang pertama yaitu kita klik compiler, kemudian kita kopas program yang ada di modul, terus address-nya itu 100, kemudian kita compile. Nah, setelah di-compile, kemudian di-save dengan nama FCFS 1, kemudian di-load in memory. Kemudian kita klik OS Simulator. Nah, di sini kita pastikan schedulernya itu berada pada FCFS. Kemudian CPU speed-nya kita atur yang paling tinggi. Kemudian misalnya FCFS ini terdapat 3 antrian. Jadi kita klik create new process itu sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada 3 proses, ada P1, P2, dan P3.
kemudian kita start. Untuk melihat bisa di view process list. Nah, jadi yang sedang running itu P1, kemudian P2 running, dan yang terakhir baru yang ketiga. Nah, setelah selesai, kita lihat di view process tab. Jadi, average processing waiting time-nya itu sama dengan 7 dari setiap proses yang ada, yaitu P1, P2, dan P3. P1 waiting time-nya 0 karena dia langsung diproses, kemudian P2 8, P3 15. Kemudian, yang tadi kan setiap prosesnya itu langsung diproses. Nah, dan memiliki arrival delay-nya itu 0. Nah, bagaimana ketika setiap antrian tersebut memiliki arrival delay yang berbeda-beda? Jadi caranya sama, hanya di arrival delay-nya ini kita atur misalnya arrival delay-nya yang pertama 7. Kalau untuk yang pertama kita atur saja, kita langsung saja untuk yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita atur 7 second, kemudian create new process. Nah, kemudian yang ketiga itu misalnya 5, create new process. Kemudian misalnya ada yang keempat, kita misalnya membuat 4 proses. Nah, berarti ada 4 proses. Kemudian speed-nya yang paling tinggi. Kemudian kita start. Untuk melihat di view process list. Jadi, P1 diproses, running. Nah, setelah selesai, kita lihat di view process tab. Jadi, average process waiting time-nya itu 6. Jadi, konsep dari FCFS itu setiap proses yang terlebih dahulu datang, maka dia yang akan diproses terlebih dahulu dibanding proses yang lain. Nah, contoh misal untuk SJF. Remove all program. Kita klik compiler. Kemudian misalnya ini kita ganti SJF. Kemudian base address-nya itu 100. Kemudian kita compile. Kemudian load in memory. Kemudian kita beralih ke OS Simulator. Misalnya ada 3. Yang pertama langsung saja create new process. Yang kedua misalnya 10. Yang ketiga 5. Kemudian schedulernya kita atur di SJF. Kemudian kita klik start. Nah, jadi yang pertama di running itu P1, kemudian P3, baru kemudian P2. Nah, jadi konsep dari SJF ini dia yang memiliki arrival delay atau yang burst time-nya itu lebih pendek, maka dia yang akan diproses. Tetapi kalau misalnya dia memiliki arrival delay atau burst time-nya itu sama-sama angkanya, kembali lagi ke konsep FCFS. Jadi siapa yang terlebih dahulu datang, maka dia yang akan dilayani atau diproses. Nah, untuk melihat
average process waiting time-nya itu bisa di view process tab. Nah, average process waiting time-nya itu sama dengan 2. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.